Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu lana. Amin. Segala puji bagi Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan yang berbeda. Kita tatap muka tidak seperti biasa, masih sama dalam keadaan pembelajaran daring. Saya tatap muka di depan kamera dan kalian tatap muka insya Allah di depan YouTube. Tapi semoga saja meskipun tidak secara langsung, pembelajaran pada kali ini bermanfaat dan barokah. Sebab saya pernah mengatakan bahwasanya manfaatnya ilmu itu tergantung keberkahan dari ilmu tersebut. Jadi kalau seumpama ilmu itu akan barokah manakala ilmu itu bermanfaat bagi yang lain. Dan kali ini saya akan membahas materi pada bab hukum pernikahan. Ini bab yang kelima. Ini bab kelima tentang hukum pernikahan. Jadi saya yang selaku baru berpengalaman ingin menyampaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Sebenarnya yang kalian ketahui hukum pernikahan itu hanya satu. Mungkin kalian mengatakan hukum nikah itu adalah sunnah atau ibahah atau mubah. Tapi para ulama mengatakan, di sini saya mengambil kitab di syarah Yaqutun Nufus ini ya. Di sini ada banyak, ini kitabnya. Kalian silahkan buka kitabnya di halaman 579. Di sana itu ada pembahasan tentang nikah. Dan ternyata hukum nikah itu terbagi menjadi banyak. Ya. Jadi banyak ya. Di sini ada 5 hukum. Wa ta'tarihu al-ahkam wa lamsah qad yajibu wa qad yahrumu wa qad yundabu wa qad yukrahu wa qad yubahu wa dzalika bi'aridin. Hukum asal mula sebuah pernikahan itu adalah al-ibahah. Al-aslu al-asya, apa itu adalah ada suatu kaidah yang mengatakan bahwasanya hukum segala sesuatu itu awalnya adalah al-ibahah, yaitu mubah. Namun dengan turunnya ayat Al-Quran dan hadis, sehingga Al-Quran dan hadis memperinci kalau suatu hukum itu tergantung dengan kaidah syara Al-Quran dan hadis yang sudah ditentukan. Jadi kalau umpama syara mengatakan hukum nikah itu wajib, maka hukumnya wajib. Tapi awalnya itu adalah ibahah kalau itu menurut pembahasan usul fikihnya. Sini ada hukum yang pertama, qad yujabu, kadang-kadang nikah itu hukumnya wajib ya. Wa qad yuhramu, dan kadang-kadang hukumnya itu haram. Wa qad yundabu, kadang-kadang disunahkan ya. Wa qad yukrahu, dan kadang-kadang hukum nikah itu dimakruhkan. Wa qad yubahu, dan kadang-kadang hukum nikah itu boleh ya. Lalu bagaimana perinciannya? Ada hadis yang memperingati kita bahwasanya pentingnya di dalam menikah itu, yaitu an-nikah sunnati wa sunnatul anbiya min qabli faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi salah satu hadis ini merupakan bentuk peringatan kepada kita, bagi kita yang tidak menginginkan pernikahan, bahwasanya nikah itu sangat penting dilakukan, sampai-sampai Nabi Muhammad itu mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau seandainya kalian itu menghindar dari sunnahku, maka kalian itu bukan termasuk golonganku. Artinya bukan golongan dari umat Nabi Muhammad. Ya bayangkan saja ya, kalau seumpama kita di yaumul mahsyar nanti, kita Nabi Muhammad memegang bendera, lalu orang yang dijuluki sebagai khairul ummah itu adalah umatnya Nabi Muhammad, dan kita keluar dari khairul ummah, kita keluar dari paling baiknya umat, kita menjadi orang yang paling rugi. Sebab kenapa? Karena paling baiknya orang, paling beruntuknya orang yang diciptakan Allah itu adalah orang yang nutut kepada Nabi Muhammad. Artinya orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena
kelak di akhir kiamat, karena mereka itu termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat-syafaat Nabi. Nabi diutus nanti akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Ketika umatnya Nabi Muhammad itu masuk neraka, lalu Nabi Muhammad memberikan syafaat, ya, sehingga diperingan dosa-dosanya oleh Nabi Muhammad. Salah satu bentuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu kita sebagai manusia ya harus nikah. Kalian apalagi sudah kelas 3. Jadi kalau yang cewek, kalau yang mau lanjut kerja silahkan menjadi pekerja, enggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa, kalau umpama tidak bisa silahkan kawin. Ya, khawatir nanti bisa meringankan beban orang tua. Kalau perempuan bagi saya salah satu hal untuk meringankan beban orang tua itu adalah menikah. Jadi yang perempuan ntar lagi sudah kelas 3 lulus, kalau masih belum mau kuliah, tidak mau kuliah, silahkan tunangan, cari tunangan. Tidak nemu calon silahkan hubungi saya, insya Allah saya stok banyak karena santri di rumah ada, terus saudara banyak, murid-murid saya banyak, ustadz saya banyak, teman-teman saya itu banyak yang masih jomblo. Yang perempuan yang ingin kawin silahkan bisa konsultasi dengan saya. Hanya tawaran. Jadi seperti itu, salah satu bentuk untuk meringankan beban orang tua itu adalah dengan menikah. Itu untuk perempuan ya. Jadi silahkan ntar lagi, tapi itu bagi yang tidak ingin melanjutkan studinya atau ingin masih bekerja. Bagaimana dengan wanita karir? Ya tidak apa-apa, silahkan kalian bekerja. Tapi nanti kalau sudah menikah diusahakan karirnya kalian itu jangan sampai mengganggu aktivitas kalian untuk mengurus kebutuhan suami, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan anak. Karena kalau umpama nanti kalian menjadi wanita karir, silahkan kalian kerja, tapi kalau seandainya kalian kerja mengganggu hajat kebutuhan suami, kebutuhan anak, ya kalian berdosa. Ya mending ekonomi itu dipasrahkan kepada seorang suami, tapi kalau seandainya suami itu tidak mampu dan membutuhkan bantuan kalian, silahkan, tidak apa-apa kalian kerja asalkan bersama-sama. Jadi seperti itu. Ini nikah ya, nikah. Ini mengatakan ikhtilaful ulama fi nikah hal huwa mubahun aw mandubun. Apakah itu termasuk nikah mubah atau kan mandub? Ada yujab ya, waqala waqad yaqulu qail mata yahrum azwaj, kapan nikah itu diharamkan? Yahrumu idza sya'ru min nafsihi annahu lan yasati ayakuma bihaqqi zaujah. Ini lanjutannya, au may yurida ay yusanna au yusallisu au yurabbi'u wa qad alima min nafsihi annahu la yasati ayakuma bihaquqihinna wa la yu'adila bainahunna fayahrumu 'alaihi zawaj hainaidin. Hukum nikah itu haram apabila kita tidak bisa adil bagi orang yang mau menikah 2 orang, menikahi 2 orang, menikahi 3 orang, 3 beristri, menikahi 4 istri. Itu haram baginya kalau seandainya dia itu yakin kalau dia menikahi 2 perempuan, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa berbuat adil kepada salah satu keduanya. Maka dari itu kalau seandainya di antara kalian cowok ya khususnya, kalau cewek tidak boleh nikah 2 ya, jadi kalau cewek harus 1, kalau cowok boleh 2, boleh 3, boleh 4, asalkan bisa mampu berbuat adil dan mampu memberikan nafkah kepada mereka. Jadi kalau seandainya kalian tidak mampu, maka hukum menikah poligami itu haram. Sini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, wa yajibu 'ala man khafa 'ala nafsi al-wuqu' fil haram wa ladaihi al-mu'winatu al-kafiyatu. Dan di sini hukum wajib bagi orang yang nikah, artinya orang itu wajib nikah apabila dia khafa 'ala nafsihi, dia itu takut kepada dirinya, takut wuqa fi harami, dia takut tertimpa maksiat. Salah satu contohnya dia tidak bisa menahan hawa nafsunya,
sehingga kalau seandainya dia tidak nikah, dia bisa menimbulkan maksiat yang merajalela. Ataupun sekarang salah satu contohnya adalah ya apa ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya oleh masyarakat dan juga orang tua kita, sehingga kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu ya maka alangkah lebih baiknya kita diwajibkan untuk menikah. Nah, ketika kalian tidak bisa menahan hawa nafsu maka silahkan segera nikah. Apalagi nikah itu enak. Jadi nikah itu ibarat ketika kita pulang dari kerja, pulang dari mau ke rumah ya, pulang ke rumah panggil istri, bunda, istri itu sangat bangga dan kita itu sangat senang dengan memanggil seseorang dengan panggilan yang istimewa ya. Apalagi ya bayangkan saja kalau orang jomblo gimana, kalau orang yang jomblo gimana ya, orang jomblo ya bun sabun di mana ya. Kalau sudah seperti itu ya maka hukumnya kalian untuk menikah itu adalah wajib ya. Jadi kalau sudah tidak kuat menahan nafsu ya hukum menikah itu wajib ya, meskipun umurnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah ya menikah siri lebih baik ya. Jadi seperti itu. Wa yajibu ala man wafa wa qala innahu yajibu ala man talaqa ihda zaujatihi wa alaihi haqqul qasmi laha. Setelah itu wa yundabu liman lahu syahwah wa istati'u wa matuhu. Apa ini? Nih, wa yastati'u muqawama tuha wa indahu al mu'winatu wa yastahibu lahu anikah. Ini disunnahkan bagi orang yang bisa menahan syahwat. Jadi kalau seandainya kan ada orang yang bisa menahan syahwat, ada orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Jadi kalau orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu untuk ketertarikan dia kepada seorang perempuan atau seorang laki-laki, maka dia hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk menahan hawa nafsu, maka hukumnya sunnah. Lalu selanjutnya tadi hukum wajib sudah, hukum haram sudah, hukum mubah sudah, hukum sunnah sudah. Nah itu yang makruh itu adalah wa yukrahu liman faqadihima. Wa yukrahu dan dimakruhkan liman bagi orang faqdihima yang menghilangkan. Ini untuk yang mubah, yang makruh ya. Hukum makruh itu manakala dia itu hukum nikah menjadi makruh apabila nikah itu tidak sesuai dengan niat yang baik. Salah satu contoh itu adalah melampiaskan dendam kepada orang lain. Si A menikahi si B dikarenakan dia punya dendam dengan si C. Si C ini punya rasa sangat cinta dengan si perempuan, maka hukumnya nikah si A dengan si B itu adalah makruh dikarenakan si A punya dendam dengan si C. Jadi seperti itu, ini banyak yang terjadi. Atau meskipun pada akhirnya mereka itu nikah, memiliki keturunan sampai sakinah, bisa mawaddah, bisa lancar, tapi hukum pernikahannya itu adalah makruh ya, dikarenakan niatnya tidak sesuai dengan syar'i. Apa niat yang benar dalam pernikahan itu adalah melaksanakan sunatullah dan juga ingin memiliki keturunan yang sekiranya keturunan itu bisa menjadi Islam, masuk agama Islam. Dan setelah itu wayubahu lil mustahil, dan hukum asalnya itu adalah mubah. Jadi kalian itu mau nikah atau tidak ya tidak apa. Jadi kalau seandainya, tapi sekarang mustahil sih, orang itu bukan mustahil sih, sangat jarang menemukan, saya jarang kita menemukan orang yang bisa menahan hawa nafsu. Artinya semua orang itu punya hawa nafsu. Saya, kalian semua, perempuan ataupun laki-laki,
semuanya memiliki hawa nafsu yang kita memiliki batasan untuk menahan hawa nafsu tersebutnya. Bahkan ada suatu hadis yang mengatakan jihad paling besar itu bukan perang megang pedang, bukan perang megang pistol, pegang senjata, ya, naik kapal perang, ya, naik kapal selam, ya, naik kapal tempur. Tidak, ya, itu semuanya bukan merupakan jihad yang sangat besar, tapi jihad yang paling besar katanya Nabi adalah jihadun nafsi, jihad melawan nafsu, hawa nafsu. Kita memiliki hawa nafsu, tidak semuanya orang bisa menahan, bisa berperang dengan nafsunya sendiri. Banyak orang yang celaka gara-gara dia menuruti hawa nafsunya. Banyak orang yang tidak merdeka dikarenakan hawa nafsunya. Maka dari itu seorang yang memang benar-benar sempurna, merdeka, artinya dirinya benar-benar merdeka adalah mereka yang bisa menahan hawa nafsu. Tapi saya kira itu sangat sulit ya, dengan kecuali memang dia benar-benar usaha, tekun, istiqomah, selalu berpuasa, insya Allah hawa nafsunya akan tertahan dan terkendalikan. Tapi jika tidak, silahkan segera nikah, karena nikah itu adalah enak. Bunda ya, jangan sampai sabun jangan, apalagi yang perempuan, jangan ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, minggu depan saya masih akan membahas tentang pernikahan. Jadi saat ini saya akan membahas hanya berkaitan dengan hukum pernikahan. Di sana itu ada munakahah, hukum pernikahan, rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, talak, cerai, ya, khulu dan fasakh, ya. Fasakh itu bisa ranjang, masa iddah, ya. Masa iddah itu ya minggu depan saya jelaskan. Rujuk itu kembali, jadi ketika kalian itu tolak kembali rujuk itu saya bahas minggu depan, minggu yang akan datang itu. Terus yang kompilasi hukum Islam tentang hukum pernikahan. Mungkin nanti kalau umpama kalian ingin mau bertanya sesuatu berkaitan dengan hukum pernikahan, silahkan ditanya di WhatsApp saya. Tugas minggu depan, tugas untuk tugas kali ini, silahkan ya, tidak perlu disimpulkan, cukup di screenshot, dan nanti screenshotannya saya nilai dari jumlah penonton. Jadi kalau seumpama kalian jumlah penontonnya itu sama, berarti kalian tidak melihat video ini sampai selesai. Jadi kalau seandainya kalian dari awal sampai akhir tidak skip ya, tidak diloncat-loncat, maka jumlah penonton akan bertambah. Dan ketika kalian screenshot lalu kirim ke saya, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang jumlah penontonnya itu sama, maka saya tidak akan memberikan nilai. Dan apabila kalian tidak mendapatkan nilai, otomatis ulangan harian kalian tidak akan ada. Jadi cukup dari ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.